Halo, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Kami sangat bahagia bahwa kamu kembali bersama kami untuk membahas topik yang mungkin banyak di antara kita telah mengalami, yakni kelelahan emosional dan hilangnya motivasi. Kelelahan ini adalah hal yang umum terjadi dalam kehidupan kita. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik perasaan ini terdapat alasan psikologis yang menarik? Kita akan menjelajahi topik yang seru ini dalam video hari ini, dan saya berharap kamu akan mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Jadi mari bersama-sama kita mulai pembahasannya. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah mengenai perasaan terkuras emosional akibat perubahan hidup yang signifikan. Perubahan dalam hidup, seperti putus cinta, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau bahkan relokasi, bisa menjadi momen-momen yang menggoncangkan kita secara mendalam. Terkadang, saat kita sedang menghadapi perubahan seperti ini, terasa seolah-olah kita tengah menjalani perjalanan tak pasti dan tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana perasaan kita akan terpengaruh. Perasaan ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja seperti sakit kepala yang tiba-tiba. Ini adalah proses yang berlangsung secara perlahan, seperti menggali secara mendalam ke dalam diri kita dan mengeksplorasi berbagai aspek dari diri kita yang mungkin belum pernah kita sadari sebelumnya. Misalnya, ketika kita menghadapi perubahan signifikan seperti relokasi ke tempat baru, perasaan kehilangan yang mendalam dapat muncul. Kita merindukan rumah kita yang lama, teman lama dan sebagainya. Ini adalah momen di mana perasaan-perasaan seperti nostalgia, duka, dan kecemasan dapat muncul. Semua ini adalah reaksi emosional alami terhadap perubahan hidup. Namun jangan berkecil hati, penting untuk diingat bahwa perubahan juga dapat membawa harapan dan peluang baru. Perubahan hidup yang positif, seperti mengejar impian atau mencapai tujuan yang selama ini kamu impikan dapat memberikan semangat baru. Pada akhirnya, pesan utamanya adalah, ketika kamu merasa emosional terkuras oleh perubahan hidup, itu adalah hal yang normal. Ini adalah momen di mana kamu sedang berada dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kamu sendiri dan pengalaman baru yang akan membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih kuat. Bagian kedua yang ingin kita eksplorasi adalah dampak dari hubungan toksik atau berada dalam lingkungan negatif terhadap kesejahteraan emosional kita. Ketika kita berbicara tentang hubungan toksik, kita bisa merujuk kepada situasi di mana hubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, atau pasangan, menjadi sumber stres, masalah dan konflik. Gambaran tentang hubungan toksik seringkali melibatkan ketidakseimbangan dalam memberikan dan menerima dukungan, serta adanya pola negatif yang berulang. Kita merasa tertekan dan cemas ketika berada dalam hubungan yang selalu syarat dengan konflik. Suasana seperti ini bisa menjadi beban emosional yang berat, bahkan jika kita merasa fisik kita masih kuat. Di sisi lain, hubungan yang sehat dan positif bisa memberikan kita perasaan kebahagiaan. Ini adalah hubungan di mana saling mendukung, saling pengertian, dan menciptakan lingkungan yang positif. Ketika kita berada dalam hubungan toksik, perasaan emosional yang terkuras bisa menjadi konsekuensi yang mengganggu, bahkan jika orang lain di sekitar kita mungkin tidak sepenuhnya memahami dampaknya. Namun, penting untuk diingat bahwa semua dari kita itu berharga dan kitalah yang memiliki kendali atas hubungan kita sendiri. Jika kita menyadari bahwa kita berada dalam hubungan toksik, langkah-langkah seperti mengakhiri hubungan tersebut atau mencari dukungan profesional bisa menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan. Dalam menghadapi hubungan toksik, penting juga untuk mencari dukungan dari teman-teman atau keluarga yang memahami situasi kita.
Mereka bisa menjadi sumber kekuatan dan pemahaman yang sangat berharga. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perasaan ini, dan ada langkah-langkah yang dapat kamu ambil untuk menjaga kesejahteraan emosionalmu. Kamu pantas untuk berada dalam hubungan yang positif dan mendukung. Hubungan yang sehat bisa memberikan pengaruh positif pada kesejahteraan emosionalmu, dan kamu memiliki kekuatan untuk menciptakannya. Bagian ketiga yang akan kita eksplorasi adalah tentang bagaimana kondisi kesehatan mental bisa mempengaruhi energi dan motivasi kita. Terkadang, kita merasa kehilangan motivasi dan merasa begitu lelah bukan karena kita malas, melainkan karena kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi kita secara mendalam. Ini adalah hal yang seringkali tidak terlihat secara langsung. Contoh yang sangat umum adalah depresi. Depresi adalah kondisi kesehatan mental yang bisa membuat kita merasa sangat sedih. Selain itu juga membuat kita kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya kita nikmati, dan seringkali begitu lelah sehingga bahkan tugas-tugas sehari-hari terasa sebagai beban yang terlalu berat. Stres kronis adalah kondisi lain yang dapat berdampak serius pada energi dan motivasi kita. Ketika kita berada dalam situasi yang menimbulkan stres kronis, sistem tubuh kita merespons dengan melepaskan hormon stres seperti kortisol. Ini dapat mengganggu fungsi kognitif dan membuat kita merasa kelelahan secara konstan. Selain itu, kecemasan juga bisa menyebabkan kita merasa sangat tegang dan khawatir secara konstan. Ketika kita berada dalam keadaan cemas, tubuh kita terus-menerus berada dalam keadaan siap untuk menghadapi ancaman, yang dapat menyebabkan kelelahan emosional dan fisik. Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kondisi kesehatan mental ini. Ada banyak bantuan yang tersedia mulai dari konseling hingga dukungan keluarga dan teman. Mencari bantuan profesional adalah langkah penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kita dan belajar cara mengatasi tantangan yang mungkin kita hadapi. Selain bantuan profesional, praktik-praktik kesehatan mental seperti meditasi, olahraga, dan menjalani hobi yang kita nikmati juga dapat membantu mengatasi kelelahan emosional dan menjaga mental kita. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa perjalanan menuju kesehatan mental yang lebih baik adalah mungkin. Dengan dukungan yang tepat dan perubahan yang sesuai, kamu dapat merasa lebih baik dan bahagia. Jadi, jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu merasa bahwa kondisi kesehatan mentalmu memengaruhi energi dan motivasimu. Kamu sangat pantas untuk hidup dengan kesejahteraan mental yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Kami berharap bahwa informasi ini telah memberikan wawasan yang berguna dan menginspirasi kamu untuk menjaga kesehatan mentalmu. Jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan saluran kami, dan berbagi video ini dengan orang-orang yang mungkin juga memerlukannya. Kita bisa mencapai kesejahteraan mental yang lebih baik bersama-sama. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya.